Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan berikut kita akan sama-sama saksikan cuplikan pelantikan anggota KPK sebagai ASN berikut ini. Yang menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan sekedar wajib dihafal atau hanya dipelajari sebagai sejarah perjuangan kemerdekaan semata, tetapi Pancasila sepatutnya dijiwai dalam membentuk karakter kuat setiap anak bangsa, agar terbebas dari rongrongan golongan yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila. Penting bagi kita untuk senantiasa menjiwai Pancasila, agar dapat jernih melihat ragam permasalahan bangsa, seperti persoalan penanganan korupsi, yang jangan hanya disorot dari kacamata pribadi, melainkan pandangan luas sebagai bagian dari elemen bangsa dan negara. Sebagai bagian dari penyelenggara negara dan pelaksanaan undang-undang, kita segenap insan KPK wajib menjiwai Pancasila dalam menjalankan setiap kewajiban di mana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selalu kita kedepankan dan utamakan dalam pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan manapun dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan negara dan rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negara NKRI. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan pada sore hari ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 2019, kita menyadari KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kami pesan melalui mimbar ini, setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun. Apakah itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberantasan korupsi tidak pernah berhenti sampai kita mati. Sampai Indonesia NKRI bebas dari korupsi. Pada kesempatan ini kami mewakili rekan-rekan pimpinan tentu menyampaikan selamat kepada rekan-rekan semua. Dan pada kesempatan sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa kata bijak sebagai penyemangat kita semua selaku anak bangsa di dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa negara. Pertama, kita tahu bahwa sulit mencari kebahagiaan. Tetapi bahagia itu bukan berarti kita harus memiliki segalanya. Tapi bahagia adalah tidak memandingkan milik kita dengan milik orang lain dan tetap mensyukuri apapun yang kita miliki. Selamat kepada rekan-rekan hari ini dilantik sebagai ASN. Berusahalah bukan untuk menjadi manusia yang berhasil, tetapi untuk menjadi manusia yang berguna. Mari kita sama-sama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, negara. Manusia sempurna bukanlah manusia yang tanpa berbuat salah, tapi yang biasa belajar dari kesalahannya untuk mencapai kesempurnaan. Tidak mudah mengambil suatu sikap dan keputusan, karena semua keputusan pasti tidak luput dari risiko. Tapi yang pasti, risiko paling besar akan kita dapatkan seketika kita tidak berani mengambil risiko. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan mewakili pimpinan kepada Bapak Sekjen. Selamat atas pelantikan sebagai Sekjen KPK. Selamat pelantikan sebagai ASN. Dan kita semua berharap bahwa Bapak Sekjen akan terus sesuai dengan sumpah jabatan, sumpah ASN, akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya. Bapak sebagai Sekjen harus tegas menegakkan seluruh aturan kepada seluruh yang berlaku di KPK. Bapak Sekjen beserta perangkat
eselon pejabat struktural KPK, dan segenap insan KPK, Bapak adalah pengemban fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan. Selaku sekjen, saudara diberikan kewenangan dalam bidang administrasi, dalam bidang keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran, dan dalam bidang kepegawaian mengelola tata kelola sumber daya manusia KPK, karena sekjen adalah pejabat pembina kepegawaian. Di akhir sambutan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN bisa berlangsung. Kami juga segenap insan KPK, pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan seluruh pegawai mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu dalam proses yang panjang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Lebih khusus kepada Menpan RB, Kumham, Badan Kepegawaian Negara, KSN, LAN, Kementerian Keuangan, dan semua pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu-satu. Lembaga-lembaga ini telah banyak memberikan bantuan kepada KPK, sehingga semua proses pegawai KPK menjadi ASN berjalan lancar dan tepat waktu. Tentu menutup sambutan ini, kami mengucapkan selamat dalam hari lahirnya Pancasila. Selamat memperingati hari lahir Pancasila dengan menjiwai Pancasila dan semangat anti korupsi. Mari bersama kita wujudkan Indonesia bebas korupsi sesuai impian dan harapan segenap anak bangsa Republik ini. Demi terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Wajah baru KPK ada di tangan kita semua. Wajah baru KPK ada di tangan kita semua. Tak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan tugas ini, kecuali berkat bantuan dan dukungan orang lain. Saya berharap kami meminta segera menyesuaikan terhadap segala hal yang menjadi ketentuan sebagai seorang pegawai aparatur sipil negara. Pegawai KPK tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan aturan itu ada dan harus kita laksanakan bersama. Selamat bertugas, selamat melaksanakan tugas mengabdi kepada masyarakat bangsa negara. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah dan upaya kita membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.